Wancoy hitungannya abang-abangan gue. Abang-abangan apa sih bang? Biasa. Kenapa lu oper sih? Bener gak? Oh itu. Kenapa lu tembak? Itu kan decision making. Kenapa lu ke situ sih bawahnya gitu? Atau aduh lama gitu. Nah. Itu kan decision making. Kenapa pakai belangkon sih? Itu nggak ada sekalipun orang nonton bola ada teriakan kayak gitu. Di Twitter ada meme daftar orang botak problematik. Ada gue, Deddy Corbuzier, ada Koci, ada Celos, ada Andre Rosiade. Pokoknya orang-orang botak problematik dimasukin di situ. Terus gue bilang anjing lucu banget kalau ada acara ngumpulin orang-orang botak ini. Kembali lagi di Sidekicks di episode yang gak spesial ini karena malas sebenarnya ya. Tapi ini jadi sangat spesial karena Wancoy digantikan oleh seseorang yang jauh lebih berharga dari diri. Dimarahin lo. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Iya, mau Wancoy hitungannya abang-abangan gue. Abang-abangan apa sih bang? Biasa. Pakai nanya lo. Jangan Burung dara. Karena ini side boy, side girls ini pada nanya. Bang Panji kok gak ada tumblernya? Iya nih. Thank you. Itu mau dioper ke gue. Thank you. Gue pikir mau dioper ke gue. Enggak ada yang penting nih. Tadi ketahuan. Tapi Wancoy tuh yang paling sering gak datang bang. Udah 2 kali digantiin. Nggak digantiin. Rocker. Ibaratnya Oasis tuh dia Liam. Anjay. Sebelumnya aja. Lu Noel. Ibarat roti lau. Ngapa hubungannya anjing? Kenapa tiba-tiba ada ke lau? Suka keliling-keliling komplek. Enggak ada. Di sepeda. Konteksnya bingung gitu. Ibarat roti lau. Terus apa kalau dia kan bener nih Liam? Dia ini superstar banget. Superstar dia. Siapa? Wancoy Oktober. Iya. Gak ada liburnya bang. Gila. Apa gitu kata ini minggu Kerja mulu dia. nyari. Kerja. Apa sih yang dicari? Apa sih yang dicari dari lu tuh? Coy, ngapain? Dari fosil manusia Jawa kan dia ya. Dibalikin lagi sama pemerintah Belanda atau baca beritanya. Pemerintah Belanda balikin fosil manusia Jawa gitu. Manusia Jawa kayak gini. Selondok, kayak ono selondok. Lu lihat belum? Belum lagi. Gini fosilnya bang ya? Iya, enggak. Begini. Gini. Lagi nyapu. Fosil orang Jawa. Oh berarti itu lagi kalau ya ini kayak di depan restoran orang Jawa. Lagi gini fosil orang Jawa. Mau makan dia. Itu mah orang Jawa kuli itu. Orang Jawa lapar udah lagi gini tuh. Orang Jawa lagi nyapu. Emang nggak boleh orang Jawa nyapu lu aneh-aneh. Boleh. Lu ini lu ngebully gua karena lu nggak ngerasa gua selevel sama Wancoy lu ya? Enggak, lu di atasnya bang. Nggak mungkin. Wancoy. Orang gua aja Oktober banyak liburnya. Wancoy gizi mulu tuh Oktober dia bilangnya. Gua banyak kosongnya nih. Tapi dia kan sehari 1 juta dia. Beda sama lu. Beda. Tapi kan dolar. Tapi emang dia kosong sih, buktinya kita hubungi dia bisa nih. Iya langsung bisa. Langsung bisa gua. Kosong gua. Gak percaya gua bilang. Kosong bro. Itu Wancoy digantiin Panji itu ibarat tadinya Nicki Minaj mau manggung, diganti sama Nicki Tirta. Tinggian Nicki Minaj dong. Dia emang lagi analoginya salah mulu dari tadi. Analoginya terbalik. Ibaratnya kalau di bola nih, misalnya Filippo Inzaghi, enggak dong, misalnya Simone Inzaghi, bukan siapa yang biasa aja pemainnya. pemain yang biasa. Sebut tersinggung nanti yang. Yang luar. Gyökeres. Ntar tersinggung Iya, fans Arsenal. Santiago Munez. Ini Anthony Martial. Anthony Martial. Apa lu bilang? Anthony Martial. Biasa aja. Ya iya loh. Tersinggung fans. Enggak. Martialis. Enggak, gue yakin. Martialis. Lu sebagai fans MU biasanya kan Martial diganti sama Lamine Yamal. Seperti biasa kita update skor dulu nih. Biasanya kan ada Mr. Highlights nih ya. Jujur minggu ini gue nggak nonton bola sama sekali. Pican ini nggak mau pakai, harusnya dia pakai jersey Juventus kan, dia fans Juventus kan. Iya. Juventini semenjak Juventini nggak menang, dia nggak pernah mau pakai baju bola. Prinsip ya. Prinsip. Gue nggak mau pakai baju jersey Liverpool karena kemarin
keok. Jadi Senang nggak bang? Lo kan fans Gue hari ini juga nggak pakai Baju jersey MU. United. Karena gue sekarang lebih ke sepak takraw gue daripada sepak bola, capek gue. Kalau dia mah, kalau dia Manchester United kalah itu udah biasa. Tapi emang bener gitu. Kalau sekarang fans MU udah kayak biasa aja banyak kalah ya. Kayak udah ya udahlah gitu ya. Ada beberapa bagian. Ada fans MU yang marah-marah Mas Ian. Ada yang ya mau diapain lagi. Ada tuh teman-teman gue. Siapa bilang gue fans MU? Udah nggak mau ngaku, ntar mau menang aja lu. Lo fans ke Baba Rapi ya? Lo fans Kenapa jadi Baba Rapi? Enggak, gue sekarang fans yang nggak nonton. Nggak nonton sama sekali nggak nonton. Capek men. Masa nggak nonton tapi kan beritanya kedengeran. Iya, gue ngikutin. Posting sih. Ngaruh nggak ke mood? Enggak juga. Nah, kemarin kan kalah 3-1 tuh. Iya. Ya udah kan, namanya juga tolol, mau ngomong apa lagi. Nah, iya. Gue udah lewat tuh masa-masa tim tolol. Ada masa kayak gitu tuh. Iya. Udah lewat. Masa tiap tanding tim tolol mulu, capek gue. Capek. Jadi sekarang hiburan gue tau gak apa? Apa? Muki Ruben Amorim tiap pertandingan. Lucu tau. Sedih banget ya. Capek banget gitu. Kayak sales bank keliling tuh ada dia. Anjing nggak ada yang mau minjem apa ibu-ibu? Ibu-ibu nggak ada yang mau minjem apa nih? Udah gak pernah ngelihat lagi kalau misalkan ada penalti ngeliatnya nunduk. Sekarang dia denger dari respon aja kalau ternyata gak masuk. Anjing. Bangke gitu. Karena musim ini udah 2 kali dia. Iya. Penalti agak Nah, masuk. gagal. Iya. Jadi ini kita update dulu nih dari Premier League. Arsenal menang last minute dari Ketinggalan golnya dulu kan tuh. Gabriel. Ketinggalan dulu 1-0. Tapi ada handsballnya Newcastle. Ya. Itu menurut lu lihat nggak? Nggak lihat. Handsball dong. Handsball, jelas. Jelas dong. Ya. Nah, kenapa nggak dikasih? Katanya kalau si Dikira wasit bulu kali, bulu tebel. Dikira itu bulu tebel itu. Bulu tebal. itu jelas itu Gabriel kena tangannya. Tapi Bulu tebel dikiranya. katanya si wasitnya bilang itu karena bolanya kena badan dulu, baru kena tangan. Itu aneh. Nah, penaltinya Newcastle apa buat Arsenal juga nggak dikasih. Gimana? Arsenal kan dapat penalti harusnya, Gyökeres. Oh, kalau itu bolanya kena kiper. Kena kaki dulu. Kena kaki. Jadi kiper udah bener. Bolanya ke clearance dulu baru kena kakinya si kiper. Tapi kalau ada intensi nendang, nggak ngerti, nggak ngikutin bola. Sama kayak Wanco. Enggak, gua dengerin aja nungguin kalau ada yang salah. Ya, asik. Tapi lu masih ngikutin gak sih? Enggak. tapi Gue zaman gue nonton aja gue nggak ngikutin klub lain, apalagi zaman nggak nonton MU. Tapi lu highlight bola gitu lu Enggak. nggak sih, Bang? Oh iya masih. Gue kadang-kadang gue kalau makan itu ditemani sama highlight sepak Highlight bola. bola. Biar nggak larian ya, biar nggak larian lo. Emang gue bocah anjing. Sini nonton dulu nonton. Sini Thomas Train, Thomas and the Engine. Tonton. Anak gue masih ondel-ondel nih, nonton ondel-ondel gitu. Iya bener. Anjing aneh banget anak lu nontonnya ondel-ondel. Anak gua hobi ondel-ondel, Bang. Sama. Sampai beli ondel-ondel. Beli ondel, gua Nggak beli terlalu aneh, terlalu aneh. Gua beli ondel-ondel kecil Ondel-ondel, di rumah biar dia bisa pakai. Emang ada yang jual ondel-ondel? Ada gila. Ondel-ondel Di kecil. IKEA. Nggak ada di IKEA anjir. Lo rakit sendiri Nggak. ntar. Kumis di rak sini. Ngerakit ondel-ondel di rumah. Pakai bor. Ngerakit ondel-ondel dalam rangka ulang tahun Jakarta. Action figure ya. Iya, emang ada itu. Ada di apa namanya? Kampung Betawi tuh? Apa gunung? Situ. Iya, situ Gintung. Situ Babakan. Situ Babakan. Oh, iya, Situ Babakan. Situ Babakan. Iya. Itu ada juga Pusat Ada yang warna budaya, ada yang warna Betawi. merah, ada yang biru, Oh, ada yang berarti ada yang hijau. Chelsea. Enggak, kalau yang biru, kalau yang hijau melon, rasa melon. Aneh, melon biru bego nih. Biru mah jelas titin si itu Yamal Cabla. Batang pelere Yamal. Newcastle Arsenal 2-1, gol akhirnya Gabriel membuat Arsenal terhindar dari hilang poin lagi. MU nih, Thiago 2 gol dari Itu siapa tahu Thiago ya? Igor Thiago, ini pemain barunya Brentford, gantiin si Mbeumo. Mbeumo-nya kalah. Gue bilang Ilmunya nggak salah milih tim si Kok Sesko. bisa yang nemu Thiago itu mah itu kan kaget terkenal, nggak ada historinya gitu. Ya, kan mereka punya scouting, Chan.
Tapi kok bisa mukanya serem? Udah gak usah marah, apa sih lu emosi aja. Nggak, maksud gue kan bisa aja dapat pemain jago gitu. Enggak, ini pasti karena MU-nya bego. MU bego sih iya. Itu gol pertama Sesko tuh. Iya, gol pertama Sesko. Itu tapi tercoreng dengan kekalahan. 3 kali percobaan, nyundul, Nah, nendang lagi. Akhirnya gol juga. Akhirnya. Lu tapi sebagai fans MU tuh udah biasa aja MU kalah. Beneran udah biasa ya? Kata gue juga, gue sekarang dukung tim, lu tahu tim Petrokimia Gresik? Udah nggak ada anjing. Lu tua lu. Udah tua. Gue Mas Trans Bandung Raya gitu. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ini berarti kekalahan keberapa MU di season ini sekarang? Nggak usah dihitung, nggak baik. Brentford. Biarin aja sendirian dia di pojokan. Gue seneng nih kayak gini-gini. 3. Udah 3 ya? 3 kali kalah ya MU ya? 3 kali kalah, 1 kali menang ya? Ya Allah, MU. Sedih gue. Chelsea. Ntar lu gue pengen tahu sebagai lu ngarepnya apa sih MU ini? Bubar. Harus diapain, Bang? Harus ngapain menurut lu? Apa ganti logo gajah? Ganti logo gajah, jangan setan lagi. Emang ITB logonya gajah? Aneh lu, aneh-aneh aja. Tapi kan logonya gajah, Bang. fans MU kan suka apa? Fans MU mau ngapain juga gak usah didengerin udah. Iya. Jauh banget, terpuruk. Iya Udah sih. gak usah didengerin, gak usah takut sama fans MU. Sekarang mah ya. Nggak takut. Iya, mereka juga. Bang Fu, ya udah gak ada suaranya. Kalau dia gue takut gue. Cabut. Ngomongin buat lu ya. Ditonjok lu. Kalau dia gue takut. Ditonjok lu. Lu pernah nggak pepet-pepetan sama Metro Mini sama Kopaja? Pernah kan? Pernah. Kalaupun nonjok supir kan? Iya. Dia nonjok bisnya. Aneh nggak? Ngapain lu berurusan sama orang yang kalau berantem nonjoknya bis? Dak bisnya ampun bang. Orang mah berantem sama kene. Iya. Sama supir. Bisnya yang ditonjok. Nggak apa, Bang Fu udah aman sekarang, udah nggak ada. Bingung dia mau ngelawan juga argumennya udah susah. Ya Bang Fu ya. Udah bingung dia. Kalau dia tuh prinsipnya tuh lebih kepada udah biarin aja sampai rock bottom banget lah. Ntar kan the only way apa tuh? Kalau di bawah satu-satunya jalan. Ketika lu udah di bawah, satu-satunya jalan ke atas. Kurang tepat. Apa? Sebenarnya bisa gali terus makan lagi bisa. Tambah lagi ke dalam. Iya. Setelah jatuh kan masih bisa terjerembab. Nah, kalau terjerembab tuh masuk tanah dikit tuh. Masih bisa. Tenang aja MU. Degradasi nggak bang? Tapi menurut lo? Feeling gue nggak bakal. No. Kenapa no? Tidak akan dibiarkan. Sama? Saya akan bermain. Anjing lah kalau udah kayak gini, Jisterroy ini turun nih. Jisterroy turun, pemain gaek 46 tahun. Akan menyelamatkan keadaan. Tapi kayaknya enggak lah. Enggak ya, kalau degradasi enggak sih kayaknya. Enggak. Ada potensi sih kok gue bilang. Enggak. Karena si Amorim ini kekeh sih sama formasinya dia. Kemarin dia bikin kutipannya gini. Kalau menang kalau kalah aja salah sistem. Kalau menang pasti bukan karena sistem. Mulai curhat dia. Mulai curhat. Iya, benar. Kayaknya emang ruang gantinya toksik ya bang ya? Iya, bawa titit yang ngapain sih? Kok bawa titit Spanyol? Jadi sekarang tuh yang bikin MU kalah itu salah satunya adalah ruang gantinya tuh jadi kecil kayak ruang ganti di mall. Maksudnya kayak pojok busana. Masa jadi segitu? Pakai hordeng. Anjing banget. Tutup. Ya, update lagi Chelsea Brighton kalah juga Chelsea. Ya. 1-3 juga nih. 1-3 juga ya. Crystal Palace Liverpool 2-1. Udahlah ya. Ini gimana mang? Kenapa bisa kalah? Engket namanya Yesusa tuh golin. Nketiah. Gol terakhir. Nketiah pemain Liverpool kan dulu. Pemain Arsenal kan dulu. Arsenal. Itu emang gue nggak tahu. Itu kalau nggak ada Alisson kemarin udah 4-0 duluan di first half itu. Chiesa golin lagi. Iya itu sebenarnya udah nggak ngerti lah. Semua pemain-pemain rekrutan barunya Liverpool tuh nggak ada yang perform. Belum. Tapi lo tau nggak pemain Liverpool yang baru-baru bang? Florian Wirtz. Tahu gue. Dari Leverkusen. Iya betul. Flop. Yes. Belum flop. Lu nggak bisa bilang flop. Iya, belum ngecun lah. Iya. Ini. Iya. Isak. Iya. Tahu gua. ISAK. Itu doang taunya. Iya. Iya, hanya sampai situ. Itu juga gua tahu gara-gara waktu main sama Bedebah ada yang pakai jersinya. Isak siapa?
Enggak, terus dia bilang, nama saya Bang. Gue Bang. Nama saya Bang gitu. Isak ini adalah striker yang tainya paling hitam di Inggris. Kenapa Karena lu makan Oreo banyak makan. Tapi lo tau gak? Dulu kalau tai hitam katanya mau mati bang. Iya. Iya kan ya? Padahal mah penyakit, ada bakteri itu sebenarnya kan. Bakteri tai hitam itu. Iya. Masa Itu ada berarti bakteri? ada yang salah dengan pencernaan. Sini. Katanya kan kalau tainya hitam kemungkinan dikit lagi liau tuh. Ya kan ada? Liau tuh mati hilang. Istilah-istilahnya mesti gue kumpulin nih. Liau ya. Liau. Iya kan? Tapi- Tapi makan Gorio-Rio bisa juga ya. Sama Togo makan biskuit Togo. sama minum norit. Ya minum norit. Kelakuan gue itu zaman kecil. Iya, main Nah, perut mulu. kalau gue ngelihatnya juga Liverpool memang secara sistem juga terlalu memaksakan si Havertz ini menurut gue. Terus memang di Liga Inggris kalau lu lihat kayaknya semua itu sekarang udah ngelihat permainan timnas Indonesia gara-gara Pratama Arhan. Lemparan jauh. Lemparannya pada jauh-jauh. Semua sekarang ada throw in udah lempar ke sana semua. Iya. Semua tiba-tiba bisa lemparan jauh. Calafiori. Ada anduk aja semua di pinggir lapangan tuh. Jadi itu golnya Liverpool terakhir juga gara-gara Iya. lemparan jauh itu semua Pratama Arhan, you know, the Indonesian player Pratama Arhan. He is Emang divorced, emang he is dia- divorced gitu. Dia bang. Kenapa jadi gosip? Nggak usah dibahas gosipnya. Nah emang tahu semuanya. YouTube disamperin Andre Rosiade baru tahu loh. Galak lu. Dia galak, Makanya. galak banget dia. Makanya. Gue pernah main, anak gue main SSB lawan, galak banget. Galak. Iya makanya udah. Ada genteng depan gini. Dah. Sit. Lompat dragon. Sit. Menurut lu dia nyoba jadi ketua PSSI nggak? Pastilah pengen dia tuh. Iya. Walaupun katanya boleh menjabat dua itu, tapi kalau misalkan kebuka sih kata gue masuk nih dia. Bisa. Brandingannya bola mulu kan. Tapi kan sekarang yang kencang juga si itu tangan kanannya Pak Erik. kita katanya ngomong. Selamat sore. masih ada nasi KFC jadinya. Selamat sore saya habis makan nih. Saya tangan kanannya Pak Erik. Ya habis makan. Maaf ya. Ada lagi. Nasi. Nasi KFC lagi. Gue ngebayangin Erick Thohir makan di KFC aja nggak bisa gue. Gue bayangin Erick Thohir makan pakai tangan ayam KFC. Anjing. Masih di plastik kayak gitu nasi. Iya. Astaga. Aneh banget. Udah pasti AI itu nggak mungkin ada beneran itu. Nggak mungkin itu. Tadi kan calon-calon siapa bang? Calon-calon ketua PSSI siapa aja? Yang paling kuat selain Arya Sinulinga. Arya Itu maksud Sinulinga, gua. Andre Rosiade, sama satu lagi Enjan katanya. Dan siapa ya? Anaknya Anaknya Sule. Sule. Anjing ngapain anaknya Sule? Ya kan bisa siapa aja. Kalau gosipnya ya, karena kan ini kan posisi strategis politis. Gosipnya Bang Ara, Marwar Sirait. Iya, masuk akal sih. Emang dia ada ini Tapi ada pengalaman bola. Enggak, tapi dia pengen. Oh bisa Dia ya? mah. Lu gak mau? Hah? Hah? Lu gak mau? Iya bang, lu cocok lu. Gue jadi apa? Ketua PSSI? Iya. Oke. Jadi kepala sekolah SLB. Apa yang lu lakukan kalau lu tiba-tiba menjabat kepala sekolah? Lu pikir gue gak denger anjing? Lu pikir gue gak denger tadi lu ngomong gitu? Denger gue Bola tadi. bola. Iya. SLB, SSB. SSB. Iya, tadi gue denger anjing. Sekolah, L-nya tuh lah ya. Sekolah bola. iya. Kalau Apa? SSB, sekolah sepak bola. Tadi lu nanya apa sama gue? Kalau Apa yang lu akan lakukan Kalau gue jadi ketua PSSI, Kalau PSSI. P-nya gue ganti jadi pelawak. Jadi stand up Indo FC itu isinya langsung. Pelawak sepak bola seluruh Indonesia. Gue kumpul-kumpulin tuh. Popon mulet ya, ada Iya, popon mulet. Popon mulet jadi Popon kiper. mulet lagi. Iya. Oke. Ya itulah. Ya Tapi- gue gak mau jadi ketua PSSI. Nggak mau beneran bang. Gak mau. Kalau ada kesempatan. Nggak mau. Dibayar. Nggak mau. Perkedip, dibayar perkedip. Ngedip mulu sih gue jadi. Gak mau sih. Saya gua. ketua PSSI yang baru ya. Saya habis makan KFC. Ngedip mulu. Lucu bener. Kayak orang kelilipan jatuhnya. Update lagi City Burnley menang City 5-1 terus dari Serie A nah Juve Atalanta satu sama itu juga harusnya mah kalah Juve. Enggak lah. Enggak harusnya kalah. Menang. Iya kan semua juga gitu harusnya menang pengennya. Emang jelek banget sih Iya, mainnya. jelek. Nah, pertanyaannya kenapa nggak menang? Kalau lu bilang harusnya menang, jadinya seri itu kenapa ya kemarin? Nggak bisa. Jangan gini-gini mulu, lu mau jadi ketua PSSI lu. Kenapa tiba-tiba lu ngedip? Gini-gini mulu lu jadinya.
Enggak. Nggak bisa modal semangat doang. Juve yang sekarang nih Cuman modal semangat banget. Pundit banget gue lihat. Pundit. Teknik banget tuh. Kami bukan pundit. Modal semangat. Kita kan punya tagline di sini. Iya, apa? Kami bukan pundit. Enggak dia doang, gua enggak ngaku itu dia doang. Kami bukan pundit, tapi pundit mengenal kami. Jelek banget. Enggak sih, enggak jelek. Lu aja sentimen. Bagus ya? Sentimen lu. Gua mau dah. Yang benar itu postingannya Sidekicks kemarin semenjak Wancoy ada di Sidekicks, Milan menang mulu. Milan menang Iya, lagi. bener. Milan ngalahin Napoli. Gila nggak? Gila. 10 pemain. Luka Modric Emang gila sih. Luka Modric menggila, menguasai lini tengahnya Milan. Dari gol Salamakers dan juga Pulisic. Pulisic setelah kita omongin Pulisic baik, jadi golin mulu. Emang dengerin. Pulisic baik lagunya. Pulisic yang Lagunya slang. Pulisic. Aneh lu yang berdua. baik hati. Itu di Milan gitu sekarang yel-yelnya Pulisic. Enggak, yang baik hati. Kebanyakan dongkrak lo pasti. Gak beres. Gak bener. Update dari Liga Indonesia. Nonton nggak Liga Indonesia? Nonton nggak bang? Liga Indonesia. Lu kan kalau Eropa kan MU, kalau di Indonesia lu dukung siapa sih? Gue by default Persija. Lu by default Persija. Pelita Bakri? Hah? Pelita Bakri? Pelita Bakri. Udah nggak ada. Zaman juga. kapan itu? Udah nggak ada. Jadi apa sekarang? Hah? Pelita Bakri? Jadi Enggak benar udah nggak ada. Udah nggak dilebur apa-apa. enggak. Oh, gue kan. Kayaknya masih ada. Pelita udah nggak ada. Persija. Lu Persija berarti. Persija by default. By default Persija, Persija. gua Iya, walaupun harus diakuin ngikutin juga enggak, Iya. nonton juga enggak. Kemarin habis nanya sama David Nurbianto, Pit, bisa kali gue nonton sekali-sekali Persija, iya. Ya, bisa Ajis bang, tuh, cuma Ajis. 20.000 tiketnya kan ya? Iya, tapi Kenapa sih lu masih nyari gratis? enggak, minta ditemenin. Jangan Sama dia. sendirian. Kura-kura ninja, mau nggak ditemenin? Enggak bisa Thundercat. Nonton TVRI zaman dulu. Persita, nah kemarin kenapa minggu ini menurut gue jadi minggu yang busuk buat gue karena Persib kalah. Oh, Persib kalah lagi. Liverpool kalah. Lah Sarul harusnya pemain orang Sunda kan Bang. Kenapa dia di Persita? Kan Persita juga Jawa Barat tadinya. Oh. Tangerang. Persib kalah 2-1. Borneo seperti Wancoy bilang, Borneo belum terkalahkan Iya. sampai sekarang, Oh, sampai Wancoy. saat ini. Canggih Kemarin ngalahin Persija 3-1. Jadi Borneo ini 6 kali main, 6 kali menang. Gila. Terus, tapi tahu Borneo dari mana? Kalimantan. Nah, pinter nih dia. Udah gila kali, lu pikir gue gak beli PS, bego. Gila kali. Gampang. Kalau lu baru tahu itu kemarin lusa, jangan berharap semua orang kayak lu dong. Itu kayak itu aja gini. Hadat Alwi dari mana? Dari Arab. Gitu. Gampang itu. Polok. Arema versus Solo 2-2 ya. Terus ada apa lagi update-nya? Udah ya? Spanyol. Oh, La Liga. Oh, ini dibantai Madrid Real Madrid. kalah, Madrid. Sama Atletico 5-2, Bro. Iya. Ini jadi kekalahan pertamanya Madrid ya. Ini di apa season ini. namanya derby. Derby. Derby de la Madrid. Ya kan ya? Dan Barcelona jadi mendekat ke Madrid setelah menang 2-1 lawan Sociedad. Nih, yang menarik Yamal nggak main juga masih. main dia di babak udah kedua sembuh, langsung asis dia. Yang menarik di pertandingan Barcelona lawan Real Sociedad ada satu pemain muda lagi ya, Oh, iya. di belakangan tulisannya draw. Di sininya gile lu. Nah, gile lu Ndro nih. Dongkrak antik gue lihat-lihat. Chips. Iya. Itu pemain muda lagi keturunan Filipina. Iya. Oh ya? Iya. Iya. Wah, gue pengen banget ada keturunan Indonesia. Sebenarnya ada si Adrian Wibowo tuh di LAFC. Dia udah main sama Son Heung-min. Song Heung-min. Iya, di LAFC. Main timnas kan tuh. Main timnas Adrian Wibowo. Bagus. Kemarin gantiin siapa ya? Gantiin Son. Iya. Iya, sempat gantiin Son di sana. Iya. Terus main perdana dia. Nah, Keren sih. anak lu nggak ada yang bola ya? Enggak. Nggak suka bola? Nyimeng. Di New York. Gue tuh pengen banget Ji pindah ke luar negeri. Nyimeng ya. Anjay, truth. Suntikin. Orang tua yang tahu suntikin ya. Yang zaman sekarang nggak ada. Nggak tahu. Gue juga tahu dari Kaskus.
Ya Gua- Allah. Gini ya. Kayak gue gak tahu ya. Tapi kalau dia main Ulang. Itu apa sih? Lama itu. Iya, udah Coba beda. dicek nih. Kelepon, ada keleponnya. Ngapain telepon diisep ngerep kelapa, enak ngerep kelapa. Yoi, Klepon, slogannya muncratnya di mulut, bukan di tangan. Tapi anak lu tinggal di luar negeri nggak terinfluence main bola, Bang? Enggak. Beda anak-anak gua dua-duanya tuh artsy banget. Yang satu fokusnya ke digital art, fokusnya gaming. Yang satu Lukis pasir. Lukis pasir anjing. Demul ya. Manusia silver satu lagi. Bukan anjing. Anjing Bikin mana permen. banyak lagi di New York manusia silver gitu. Bikin permen ini, permen cetakan permen. bukan. Ya buat bapak-bapak bikin gitu. Kupu-kupu. agar kamar masjid. agar kamar. Itu mah udah mah di Indonesia lawas lagi. Anak gua tukang kue cubit. Anak gua yang cewek sukanya ini apa namanya stage play. Apa tuh? Broadway drama. Oh. Iya, jadi nggak ada yang Nggak ada yang olahraga. Olahraga nggak ada ya? Padahal lu kan olahraga banget ya. Dulu sih waktu justru sebenarnya sebelum pindah ke New York tuh. Dia Sebelum pindah masih- ke New York, iya pada main bola sama gue, Basket. pada main basket sama gue. Pas di sana malah nggak suka. Malah enggak. Nggak orang slam dunk nggak kepengen. Lihat orang selendang. Kan di depan mata kan. Das. Nggak kepengen. Gak pengen mereka. Udah gak tertarik. Gue pernah ngajak mereka nonton New York Knicks waktu itu. Nggak suka. Iya, padahal gue udah bilang, ini kita harus ada acara keluarga kultural nih, Iya, sifatnya iya. di Amerika. Apa kayak nonton MLS, Iya. terus nonton baseball, Iya. atau nonton American football. Cuman klubnya tolol semua sih. Iya, basket. Knicks kan lagi bagus tapi season lalu lumayan lah. Gak deep lah. Iya, memang Nggak deep sih. lah. Nggak Cuman bisa keluar dari second round lah itu. Cuman itu kan keinginan kita ya. Anak gue kan main bola banget. Keinginan gue tuh anak gue pindah ke luar negeri, punya sekolah, bisa sekolah sepak bola di sana. Karena iya. kan kayaknya lebih apa ya, lebih punya. Jadi tukang las di luar negeri. Hah? Jadi tukang las. Nah itu gue pengen gue. Kayak ini. Tukang las sih aneh banget. Kayak Tangguh ya. Firmansyah kan. jadi Iya tukang las. sih itu. Tapi kan itu di Amerika. Iya tahu Kanada. gue. Iya tahu gue. Suaminya siapa? Cindy Cindy Patinasari. Patinasari. Itu, tahu gue. Iya kan? Lu gitu juga. Lo sempat ketemu gak di sana Dika? Nah, jauh lah, Kanada sama New York. Deket lah. Ya, lu kata deket Jakarta Bogor tuh deket, lu aneh-aneh aja. Nanti kan Piala Dunia di Amerika. Iya. Ada yang di Jersey. Gue nginep di rumah lu bisa dong. Oh, bayar dong. Gue mau berharap Indonesia lolos Piala Dunia. Semua kamar gue Airbnb-in. Anak-anak gue suruh tidur di jalanan sono lo. Mau gue jual di tempatnya. Anaknya sudah tidur di Decathlon. ada tenda gitu. Sono tidur di sana. Mau gue jualin Airbnb mahal banget tuh. Orang Indonesia pasti datang semua kalau Banyak, kita lolos. banyak Sih. banget. Kalau lolos sih datang. Apalagi salah satu stadionnya dekat rumah gue. Cuma satu kali naik bis. Iya benar. Yang lagi dibangun tuh. Bakal ada. Rumah lu Flashing-nya bener. Rumah lu ada halamannya gitu nggak? Ada. Bro, rumah gue tuh ada basement, lantai 1, lantai 2, attic. Gue suruh tidur. Masih ada pekarangan juga, buka tenda tuh di pekarangan belakang ada tuh. Dapat gue $1.000 sehari mah dari lu pada. Ayo bro, orang Indonesia. Iya. Nyari duit sih. Iya bener. Abis itu gue jual makanan, bayar. Iya, bener. Orang yang ada makan malam nggak? Ya bayar lah, udah gila kan lu. Gitu. Iya. Kan kalau Nggak dia- gue kasih sampo, nggak gue kasih sabun, nggak gue kasih air. Lu beli sosis. bayar lagi semua. Lo beli sosisnya dari sini aja, sosis cem yang murah tuh yang. Ngapain? Gue duit-duitin semuanya tuh. Sosis cem lagi. Iya, nanti gue jualan burger Dwima. Ya, enak lagi tuh. Iya, Gue gak suka tuh zaman burger dulu kampung enak gitu. banget tuh Burger burger kampung Dwima. itu. Tapi ini minggu lalu sebenarnya Referensi ada orang tua semua. ada update soal Ballon d'Or. Ya kan? Di acara Ballon d'Or ini semua pada kaget. Waladala gitu kata Messi itu. Waladala. Karena Ballon d'Or. Ya, udah gue tebak itu. Udah gue tebak. Dari pertama kali orang Indo denger istilah Ballon d'Or, udah ada itu lawakan. Gue pikir ada yang belok gitu. Gue mah Iya. gitu aja. Ballon d'Or ini kemarin yang menang akhirnya Ousmane Dembele. Lo setuju nggak? Setuju. Karena musim lalu Harusnya musim Ballon d'Or kemarin kan banyak orang mendiskusikan kan. Iya. Harusnya dia. Ya. Dia udah pede juga kan. Tapi kalau gue dua musim ini banyak yang nggak yakin sih kayak Rodri juara di Ya. komentari. Ya, kalau Rodri sama Vini kan, kalau Ya. tahun lalu, sekarang ini kan mau salah aja keempat. Keduanya siapa ya? Manusia yang ada dan berada. Bukan. Keduanya siapa? Yang sekarang Hah? Lamine Yamal. Oh, Yamal. Ketiganya Vitinha. Gua sebenarnya gue pengennya salah, cuman salah karena kenapa nggak Ballon d'Or menurut gue? Karena Nggak juara kan? Islam. Hubungannya apa? Ya,
FIFA Pak, buktinya dia Israel aja masih boleh. Hati-hati lu, ketua FIFA palanya botak nih kayak gue nih. Satu sohib-sohiban nih gue. Infantino. Sebarkah. Infantino gila. Bang, Jadi lu sohibnya Erick Thohir. oh iya benar. Iya kan? temenan ya bang? Oh banget. Iya banget. Kayaknya lolos dong berarti. Kayaknya bisa temenan. lolos deh. Nah, masalahnya AFC. AFC-nya nih yang suka. Ya, kita main aja di Arab Saudi, lawan Arab Saudi. Wasitnya sono-sono juga. Iya, benar. Orang Berat Arab kan? juga ya. Berat. Nah ini Dembele kan botak. Kita ngebahas pemain-pemain bola yang botak dari dulu. Anjay. Pemain botak dulu yang Yapstam. wah jago. Beckham pada zamannya. Tapi Kan kan dia tahu seperti dong. botak yang Dia dimarahin iya, sama kasih tahu. Cuman dia maksudnya nggak identik botak gitu kalau Beckham tuh. Veron tuh botak. Identik. Georgatos. Ronaldo udah 5. Iya. Ada Souza. Ronaldo botak. Ronaldo. Nazario da Lima. Ya, Nazario da Lima. Georgatos. Siapa tuh? Bek kiri Inter Milan. Iya, emang botak ya? Botak. Yang botak siapa lagi? Siapa ya? lagi ya? Rooney pada zamannya pernah botak juga. Emang dia kekurangan rambut. Itu kebotakan ya, bukan Oh, botak itu ya? kebotakan. Tapi dia juga pernah Rooney waktu skinhead. 10 skinhead, nomor 10 skinhead. Siapa lagi ya? Gila itu. Siapa lagi yang botak ya? Adriano. Adriano. Ya, yang jago-jago. Zaman dulu. Zaman now sekarang? Siapa? Zaman now? Mbappe botak. Lukaku. Attilio Lombardo zaman dulu. Attilio Lombardo Sampdoria. Gue masih ingat iklannya. Botak Saya Attilio Lombardo yang main sama Kurniawan. Iya. Anjir lawan banget. Lombardo. Siapa lagi yang ya Ronaldo? Yang Boti siapa kalau yang Boti? Nggak. Danielson, ingat Danielson? Iya, Danielson botak. Danielson. Pemain Barca ada yang botak nggak ya? Pemain Barca? Viali. Oh, iya, Viali betul, Gianluca Viali. Gianluca Viali. Bener. Betul. Pemain- Siapa lagi ya? Sebenarnya di sisir per negara juga nemu itu. Iya kalau Iya. negara Indonesia nggak ada yang botak. Ada Luas. Roni Wabia. bisa ya buat Roni Bisa. Walia? Itu nyanyi. Itu beda ya? Iya. Itu vokalis Kahitna yang pertama. Roberto Carlos botak. Iya. Iya benar Roberto Carlos. Robben botak. Pepe, Farel kebotakan. Iya. Farel. Zidane bro. Iya benar. Kalau Bartes jelas. Bartes, Zidane, betul. Tapi Absam sih iya iya, Yapstam. favorit gua. Siapa? Kalau Vidic itu kan cepak ya. Vidic itu kan botak. Ya, tapi kan dia nggak pernah Iya. nggak pernah yang Iya. licin gitu loh. Ya. Van Nistelrooy botak. Van Nistelrooy. Dia dengan bangganya loh, Nistelrooy keren. Yoi. Lu nemu itu dari kapan sih? Dari Nistelrooy. Fuad, sumpah nggak bohong gue. Dari Fuad. Serius? Jadi waktu itu Berdebah. kan gue nggak bisa main bola sebenarnya kan. Masa? Iya sebenarnya nggak bisa main bola. Sama Fuad disuruh di depan aja biar gak ngerecokin. Jadi gol gue tuh banyak tap in, oportunis gitu. Ini nih Panji nih Nistelrooy banget. Gue bilang, Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Diketawain gue. Fuck. Nah, segitu nggak Air bisa. juga. Bisa men. Kura-kura ninja. Orang biasanya kalau nggak bisa main bola itu pasti jadi back atau kiper. Enggak sih. Enggak, Yang justru masalah- bahaya kalau nggak Iya, bisa main bola ditaruh di Lah belakang. kalau strikernya bego gimana mau ngegolin? Ya, artinya nggak kebobolan kan. Rata-rata mah yang nggak bisa main suruh ke depan. Agak. Ya, nggak percaya. Gue nggak bisa main jadi back. Cristiano Ronaldo? Itu Nggak kan bisa main goblok. goblok. Aneh-aneh aja lu bangsat. Tolol. Iya, bisa dia. Bikin Depannya emosi. lu goblok gitu. Lu goblok. Tapi lu bisa main bola, Ji. Tahu Segitu bang, lu mah. mau jago bang. Nggak. Jago Lu tahu lu. kenceng. Iya. Lu tahu cara buka Nggak, ruang. Lu tahu nggak? Lu ngebandingin gue sama lu itu masalahnya. Jadi lu berasanya jago. Nggak, kalau gue dibandingin sama orang lain, nih yang jago main bola. Judika jago main bola, Darius jago main bola. Iya. Augie jago main bola. Tapi lu Cepeo. Ceper bisa. Ya maksud gua lu bisa main bola. Kemarin kita main pas stand up Indo Iya. FC kan. Iya. Dia jadi striker gua. Dia mau Ogi. Emang mandul. Strikernya MU semuanya soalnya. Jadi Iya, mandul. betul. Kalau Ogi bukannya bagus banget. Iya Bang. tapi nggak tahu ini berdua mandul. Nggak bisa digabung jadi satu. Mereka mau jadi satu. Tapi sebelumnya kami golin 3, gue 2 dia 1. Dia ngegolin, gue back kan. Iya. Tapi dia Clean jago, sheet kita jago clean kan? sheet. Jago. Clean sheet kita pas. Semuanya jago. Nah dia bisa, maksud gue dia bisa buka ruang, dia bisa narik offside tuh bisa ngerti, paham gitu loh. Jadi Gue menurut tuh gue, bukan jago main bola, gue pinter. oh, Iya, karena sebenarnya sepak bola kan decision making. itu. Iya Itu kan? yang gue bilangin ke anak gue. Iya, Decision making itu nomor persekian detik lu harus tahu lu mau ngapain, mau Mengambil kemana. keputusan. Kalau itu gue masih oke. Kalau skill mah semua
jago semuanya, pemain Indonesia juga jago, cuman pinter atau enggak itu. Temen kita. Ngerti nggak lu? Perasaan lu kena baterai udahan. Kenapa mes? Kenapa jadi lemes? Gara-gara baterai ya. Skill, menurut gue skill itu kan segala-galanya juga, Mang. Iya, tapi kalau nggak pinter, Lamine Yamal tuh skillnya bagus, tapi pinter. Kan berapa kali kita nonton bola, respon kita, kenapa lu oper sih? Nih. Bener gak? Oh, itu kenapa lu tembak? Itu kan decision making. Kenapa lu ke situ sih bawahnya gitu? Atau, aduh lama gitu. Nah. Itu kan decision making. Kenapa pakai belangkon sih? Itu nggak ada sekalipun orang nonton bola ada teriakan kayak gitu. Nggak ada. Kalaupun ada itu kita nengok semua. Siapa yang pakai belakang? Lu lagi nonton timnas nih, tiba-tiba kenapa pakai belangkon sih? Langsung nyari siapa yang pakai belakang? Ya, mau nyedul. Mau nyedul pakai dulu. Iya. Iya, soalnya ada begini aja di belakang kan, taruh di depan. Iya. Tapi gue setuju sama Panji, karena pemain bola tuh harus pintar. Iya sih. Kalau nggak pintar mah, Contoh, pemain bola skillful tapi decision makingnya jelek. Gua ada satu. Siapa? Cuadrado. mungkin ya. Oh, Cuadrado. Cuadrado. Itu sama tuh. Itu secara skill oke banget. Leadershipnya juga oke. Decision makingnya jelek. Harusnya passing di Goce. Darwin Nunes. Darwin Nunes menurut gua. Di Liverpool tuh kayak nggak pinter. Buktinya dia udah 2 tahun 3 tahun bahasa Inggrisnya bego. Masih bego bahasa Inggrisnya. Kalau gue di MU ya, yang bisa gue inget ya, itu Nani. Nani bagus banget. Skill bagus. Ya. Bagus banget. Tapi suka salah aja. Iya, keputusannya suka Keputusannya salah. suka nggak benar. Iya. Bener-bener. Kenapa Nunes dibilang keputusan jelek karena bahasa Inggrisnya jelek? Maksudnya gimana sih, Mang? Ya kan lu gimana sih mau main bola? Kalau bahasa Inggris lu, kan lu main di Liga Inggris, tapi lu gak bisa bahasa Inggris. Temen-temennya kan, hey, Nunes, you go over there and you run to there and shoot. Gitu. Kalau di MU zaman dulu ya, yang kayak gitu tuh Veron sebenarnya. Veron nggak bisa bahasa Inggris. Oh iya, makanya nggak berhasil kan di MU. Makanya di MU dikasih free roll kan. Jadi dulu tuh serah lo mau ngapain lah gitu. Tapi kan lentur badannya dia bisa begini nih. Bisa gini nih kayak diri tawo. Coba gue tanya, lu ngeliat di mana? Kan bego kan? Bego. Hah? Lu ngeliat di mana? Dia salam diri tawo. Lihat di mana gue tanya? Penipuan Anda. Emang dia tukang Ya, bohong mulu lu. Enggak mas, ini semua dasar punditri lu tuh halusinasi. Iya, dasar punditri itu halu. Lu ngomongin soal bola, kita semua kapan sih ada begituan? Gak ada. Halusinasi aja lu tuh. Aneh lu Emang kita ini sidekick sini bukan pundit, gue bilang juga. Ini mah kita orang-orang yang suka bola. Bidan. Kita pundak. Sebenarnya ya, posisi itu tuh menarik sekali karena lu lebih mewakili kebanyakan penonton. Karena sekarang itu orang-orang kan pengen menjadi pundit. Strategi segala kita nggak pernah bahas lagi karena ya udahlah nonton menikmati aja. Kalah udah mainnya Tapi pengen ngomongin bola. Ayo pengen ngomongin bola gitu. Iya. Ya, bagus. Makasih ya. Iya, positioningnya bagus. Gue doain sukses. Amin. Kayaknya bentar lagi dibeli PSSI nih lo. Dibikinin studio di GBK. Ya, di samping Kopi Tuku. Dibikinin. Tapi Pak Erik kaget sih kalau misalnya live podcast gitu saat gitu. Oh, tahu nggak Lamine Yamal kontolnya cedera? Muntah sih. Erick Thohir muntah. Gitu. Ya, dia dengar ocehannya lu pada gitu langsung gitu dia. Kayak langsung apaan nih? Ini kok gini gitu langsung. Tapi kan katanya sepak bola itu adalah permainan yang bahasanya universal, lo bisa pakai bahasa apa aja. Ya memang ya benar. Cuman menurut gua ya pinter tuh kadang-kadang gua setuju sama Panji lah, pokoknya harus pinter nih. Pemain bola tuh harus pinter. Ya itu decision making tuh perlu. Andrea Pirlo pinter. Itu Pirlo pinter. Safi. Giggs, Safi, Scholes. Menurut gue pinter tuh. Gerrard menurut gue pinter. Iya. Salah. Salah. Pondo. Itu salah. Salah bang. Aduh anjing. Gue bikin dia menyakiti diri sendiri. Salah pinter nggak? Pinter. De Bruyne. Oh itu. Modric. Iya itu. Pemain tengah tuh harus pinter menurut gue. Iya. Pemain tengah tengah juga sebenarnya. Pemain di MU ya. Pemain Indonesia. Roy Keane. Pemain Indonesia yang IQ-nya oke, IQ di lapangannya oke. Ya. Rizky Ridho. Untuk sekarang iya. Ricky Kambuaya. Ya boleh lah, tapi Rizky Ridho gue sih akuin iya. Kalau yang dulu mungkin
Kalau gue, tapi ini gue karena nontonnya di era yang tertentu ya. Orang kurang appreciate Ponario. Oh, bener. Ponario, Fahri Husaini, anjing tua banget nih. Ponario, Fahri Husaini sama Firman Utina. Firman Utina. Fahri Husaini sih iya. Ini bukan bisa ngecip-ngecip. Iya, itu mah skill, bukan IQ. Iya sih. Ini bukan kita Bisa mendiskreditkan dia yang bukan kita mendiskreditkan pemain Indonesia yang lain jadi nggak pinter. Gue Enggak. lebih ke nggak nonton sih tepatnya. Tapi secara level decision makingnya bagus tuh ya mereka-mereka ini. Buas Salosa. Boas. Kalau Boas itu, Boas bisa jadi sih. Tapi kayaknya Boas itu, lu tahu nggak kalau ada orang udah main bola 10.000 jam, terus semua instingnya tuh bener. Iya benar-benar. Tahu lo, Boas tuh kayak gitu tuh. Kayak dia udah tahu mau instingnya ngapain. bener ya, karena udah main bola dari zaman autopilot ya? Iya, dari zaman waktu Patih Gajah Mada bikin sumpah, udah main bola tuh dia tuh. Lu kebayang nggak IQ-nya jadi kayak apa gitu? Iya. Saya bersumpah. Ini siapa sih yang lari ini? Siapa sih tuh? Iya. Itu menurut gue banyak sih sebenarnya yang pinter-pinter. Banyak, tapi ya salah satunya Fahri Husaini lah yang Fahri nempel Husaini. banget. Fahri Husaini tuh. Iya, karena kalau bola di dia, udah tuh dia yang ngatur tuh mau ngapain. Dia botak juga tuh. Botak. Betul, botak kumisan. Botak kumisan. Iya, iya. Nah, ngomongin botak juga, Panji lagi mau ada Botak? acara. Apa? Nah, emang botak dia. Lu semenjak kapan botak? 2020 Terakhir lu punya rambut kapan? 2020 itu? 2020 gue cukur habis. Sebenarnya rambut gue udah gejala kebotakan Lu mungkin nggak? dari sebelumnya. Oke. Cuman gue capek kalau syuting harus dipaes, ditemi-temin. Lu bisa ngeliat nggak? Iya. Bisa mana? Jadi udahlah botakin aja. Lu gak mau itu? Nanam. Pakai bulu peci aja, nanamnya pakai bulu peci jadi bagus. Gue injek pala lu ya. Jadi pakai Bulu peci kan tipis banget, woi. Tipis banget bulu peci. Kayak ini, kayak bulu kalong ya. Kenapa dia kepikiran bulu peci sih? Gue sebenarnya udah males. Ditawarin ke Turki gue untuk Ya. nanem. Tapi gue bilang, gue mah udah berdamai sama kepala gue kayak gini. Tapi anak gue yang cewek, senengnya gue ada rambut. Jadi mungkin gue tanam rambut juga nanti. Nanti ya. Kita lihat aja lah. Kita menantikan sih lu rambut gondrong gitu. Nanti gue mau nanam rambut tapi karakter rambutnya beda. Gue pengen rambut slash atau slash Guns N' Roses ya. Gue mau rambutnya gitu, kriwil gitu. Atau enggak kayak Ronaldo yang di sini doang nih. Iya, 2002. Iya. 2002 di sini. Soalnya di rumah semuanya keriting. Mila keriting, Dipo keriting, Oh iya, Kira kamu keriting. keriting. Iya. Lu doang yang enggak? Cuman gue doang yang enggak. Nanti gue mau bikin Kayak rambut. rapper itu aja yang pakai rantai. Lo tau gak? Ada rapper luar negeri. Sebutin. Kalau enggak nih halusinasi nih. Bener, Bunditri ada. dengan modal halusinasi nih. Coba browsing lah. Rambutnya pakai rantai, telek. Pakai ditanam. Dompet pakai rantai gue tahu tuh. Masa rambut pakai rantai? Dia bukan rapper kali, anjing. Nah itu gue percaya tuh. Kalau pakai rantai ternyata anjing. Bukan rapper deh anjing. Disangka rapper sakit. Ini udah merah anjing. Sorry. Anjing lucu banget tuh. Disangka rapper ternyata anjing tuh gimana situasinya ya? Gue sangka rapper ternyata anjing. Ternyata Labrador. Nggak, karena kalau di Amerika ada rapper DMX namanya. Iya. Rapper DMX tuh salah satu ciri khasnya tuh dia suka gitu. Kalau lagi konser, ini dia DMX yang bunyi groundnya dulu. Terus satu stadion tuh wah, terus dia keluar. Mungkin itu kali ya. Rapper anjing. Disangka rapper ternyata anjing. Suara anjing cari lu, ini. suara anjing lu. Hah? Dansur. Nih, lihat. Mobil Dansur itu. Nih, lihat. Rambutnya rantai, telek. Iya lagi. Lagi. Dansur kayak orang Mojokerto namanya ya. Iya. Namanya kayak. Sama kayak baju mahal tuh Mardi kan. Iya. Itu tuh Dadan Surya namanya. Pak disingkat. Dansur. Nama dia Dadan. Ya kan gitu. Gak dapat respect. Gantilah nama lu anjing, masa rapper Dadan. Nama saya Dadan Surya, Mang. Dansur aja Dansur. Kayak Samsudin kenapa Sam gitu kan. Yoi, Namanya Samsu. Sam. Namanya Sam. Akhirnya Dadan Surya diganti Dansur biar kayak tentara. Siap Dan gitu. Siap dan. Jadi Panji ini mau bikin Bold and Bald. Betul. Sebuah komedi versus antara dua orang botak problematik.
Panji dan Coach Koci. Justin. Tapi lu gak problematik bang, kalau gue bilang lu bang. Enggak dia problematik. Karena lu berteman sama gue. Kalau di mata masyarakat kan banyak yang sebel sama Iya. gue. Kalau Koci ya karena kan Casper, dia kan Casper. Casper aja hantu baik hati. Dia gak ada baik-baiknya dia. Tapi emang bener, Koci kan banyak hatersnya juga. Banyak main sama gue juga. Oh, Panji juga sama, banyak hatersnya. Tapi yang mencintai lu banyak Nggak, bang. nih gara-garanya Awalnya kenapa sih lu bikin ini? gue ngeliat meme di Twitter, nggak tahu pada ngeliat atau enggak. Di Twitter ada meme, daftar orang botak problematik. Ada gue, Deddy Corbuzier, ada Koci, ada Celos, ada Andre Rosiade. Pokoknya orang-orang botak problematik dimasukin di situ. Terus gue bilang, anjing lucu banget kalau ada acara ngumpulin orang-orang botak ini. Nah terus gue kepikiran bikin Bold and Bald versus dua botak. Awalnya Deddy Corbuzier ide gue sempet Oke. WhatsApp dia. Terus Tapi dipikir-pikir kalau adunya sulap dan stand up, gue gak yakin tim Comika ready untuk menyelenggarakan acara sulap karena kan teknisnya detail banget. Iya. Salah dikit sulapnya gagal kan. Terus gue pikir, gue tabrakin sama Coach Justin aja. Ya udah, pas langsung kita bikin. Jadi nanti gue sama Justin beradu dalam 3 babak. Adu stand up, adu trivia bola, sama adu debat topiknya timnas. Keren. Tapi si Koci kan sempat main ke itu catur, apa namanya? Skakmat. Skakmat. Iya, itu kan sebenarnya Skakmat tuh promonya Mensrea. Mensrea udah nggak ada, Skakmatnya bungkus. Jadi dari situ berteman, terus kita sempat debat di situ. Gue pikir nih kalau kita debatin, oke, apalagi standpoint dia di timnas, sama gue tuh banyak yang nyebrang. Soal Beda. STY Kluivert, Iya. soal pemain diaspora, soal lolos atau enggak, itu tuh bakal jadi bahan perdebatan. Awalnya sebelum si Skakmat lu nggak kenal Koci, maksudnya tahu doang. Tahu doang. Nggak belum pernah ketemu. ngobrol. Iya. Lu kesel nggak sama dia? Kesel sih, emang anjing lu Koci. Fix kalau kata gue, kalau lu bilang kan lu kan nggak terima jadi pundit, disebut pundit kan. Nah kalau Coach itu mengaku pundit, tapi pendapatnya tolol. dengerin. Ini kan salah satu, ini yang paling viral nih. Lu kebobolan 4, golin 5, Nggak apa-apa. you still win the game. Lah orang itu juga bisa ya, nggak harus jadi pundit. Ji merah Ji. Ji. Ini coba di zoom nih, merah Ji. Ini tapak tangan lu nih Ji. Tapak sakti. Aduh ya Allah. Selain itu apa lagi yang menurut lo aneh nih sebagai pundit? Ini Banyak ya. men. Yang nggak apa-apa, gua kalah. Yang penting handphone gua Nah, 2. itu juga Itu, tuh. yang Iya. penting handphone gua Iya. 2. Iya. Kenapa? Iya. Jadi kan dan sebenarnya di luaran ada juga yang aneh sama pernyataan-pernyataan gue juga. Iya. Kan. Ada aja. Jadi gue pikir kumpulin aja jadi satu dah, diberantemin. Nah nanti babak 1 dan 2 itu tim. Babak 3 yang Babak one-on-one. 1 itu Adu stand up. Adu stand up. Iya, dia punya tim. Koci, Pangeran Siahaan, Panji Suryono. Ini tim pundit. Gue, Oki Rengga, Afif Safi. Ini tim stand up. Babak 1 adu stand up, penentu siapa yang menang voting dari yang nonton. Oke. Jadi lu pada voting online. Itu tapi kenapa Koci harusnya nyarinya yang botak juga? Oki Rengga udah bener botak. Kebetulan emang jarang orang botak jadi pundit biasanya. Lu aja berdua berambut. Iya. Tapi yang pasti kan pundit semuanya. Iya. Sebelah sini stand up semuanya. Asumsinya kan kita menang babak 1. Babak 2-nya trivia bola. Asumsinya dia yang menang. Tapi ada Pange. Tapi lo ada Oki. Ada Oki sama Afif. Tolol. Afif Safi ditanyain soal Barcelona aja nggak hafal semuanya, tolol. Iya sih. Kalau Oki Rengga, ya kalau nggak tahu paling nonjok. Gua ngasih lihat pantatnya. Ya itu juga pernah tuh dia sering kayak gitu. Nah asumsinya di babak trivia bola dia menang, penentunya di debat antara gua sama Koci. Stand up-nya di babak pertama, stand up-nya itu bola. Topiknya Tentang bola? harus tentang bola. Utamanya bola. Utamanya Punya bola. gua aja 100% bola. Berarti lu nih nyiapin beginian nih acara ini berapa lama? Udah sekitar 2 bulanan. Sebelum Mensrea? Iya. Udah dari sebelum main saya. Emang kurang untungnya Mensrea itu? Ya. Namanya perusahaan. Iya. Kita Harus by the way, ngomong-ngomong harus bola. gerak terus. Gue kan balik jadi CEO Februari. Gue mencanangkan program. Namanya Hat-Trick Comika. Mencetak 3 gol sepanjang tahun. Clean sheet, score more, climb the league. Oke. Clean sheet tuh hilang-hilangin lah tuh ngerjain project-project yang gak berduit, Iya. bocor-bocor. Score more tuh mencetak lebih banyak revenue, margin lebih baik. Oke. Climb the league itu be a better team biar kita Ada di atas, naik level, ya. naik level gitu kurang lebihnya. Nah, jadi kita mah revenue hajar terus. Yang penting ada Skor more. aja. Iya. Jadi ini bold and ball. Bold and ball. Nah, milih timnya. Kenapa milih Oki sama Afif? Padahal stand up punya satu pandit Mamat. yang merajai. Betul.
saya mendengar juga ini dari masyarakat. Iya. Bukan mau ngomong permasalahan ya. Kondisinya adalah di minggu tersebut istrinya lahiran. Iya. Di air Kan nggak bisa ada yang di air ya? Nggak ada yang di air katanya. Enggak. Yang water bird kan? Ada. Tadi mau gue celah-celah tapi beneran ada soalnya melahirkan di air. Iya, ada. Iya benar. Tapi nggak tahu. Istrinya melahirkan. Istrinya Kan bisa kemungkinan- ganti istri dulu. Ya, jangan. Jangan udah di sini. Hampir masuk nih. Hampir masuk. Chan, hajar. Nah, Tapi sayang Mamat istrinya melahirkan. Oh, istrinya melahirkan. Padahal dia adalah kandidat utama kekuatan Lu. di tim lo bang. sebenarnya iya. Dia kan pengetahuan Tahu bola banget. gila. Tahu banget dia. Kalah mulu, wis. Kalau main bola sama gue tim sama dia kalah mulu. Trivianya. Lah, Kalah. kata lu dia tahu. Tapi dia kan untuk menganalisa jago, untuk berdebat bagus, tapi trivianya kurang. Oh, trivianya. Ada sebenarnya. Siapa lagi? Yang juga kalau lomba trivia menang mulu. Masalahnya dia bukan anak stand up dan dia marah-marah mulu. Fuad. Fuad jago loh trivia. Iya, Jago dia kan dia tua juga ya. Jadi Iya, masalahnya dia hidup di zamannya sih. Iya. Nah, itu kan babak pertama, babak kedua trivianya tentang bola. Iya, gua udah latihan. Mau itu Indonesia, mau itu Ya, Eropa. Liga Inggris sama. Kasih gue trivia bola, gue Trivia. jawab. Trivia. Luar kepala aja. Tanya sama gue jawab. Gue udah latihan. Trivia bola. Iya, apapun. Berarti kuis tentang sepak Yes. bola. Iya. Tahu gue. Siapa yang mencetak gol tunggal Jerman di Piala Dunia? Yang membuat Jerman juara Piala Dunia. Yang mana? Yang Piala Dunia mana dulu nih? Yang Gerd Muller juga pernah nih zaman 2006. dulu. Ya gue tahu tuh yang 2000 berapa? 2014. 2014 sebenarnya. Yang golnya cuma satu tuh. Iya, siapa? Dia gue lupa lagi dia. Itu extra time. Kasih clue. Enggak. Götze. Gokil. Lu sekarang kasih gue. Mario Götze tuh. Piala Eropa di saat Yunani juara, Yunani mengalahkan negara mana? Waduh, negara mana lawannya ya? Di final Piala Jam. Eropa di saat Yunani juara. Yunani lawan Yujum. Ini bukan pertarungan gudeg ya. Gudeg Yujum, gudeg kering. Wow, lawannya ya. Lawannya. Yunani. Lawan siapa? Rusia. Salah. Satu kesempatan lagi. Clue. Cluenya. Kasih clue. Ada yang nangis di final. Ya semua juga nangis anjing. Goblok. Untung lu jauh, kalau enggak leher lu udah gua beginin, tak. Kelupas gitu. Ada yang nangis Iya. di final. Yang kalah ya, ataupun yang menang, ya nangis. Ya, kenapa? Keinjek Sule. Cristiano Ronaldo juga nangis waktu itu dia. Nah, cluenya. Udah ya. Masa klunya jangan. Ayo. Benderanya warna. Enggak ini. Pada saat itu tuh jadi era emasnya negara itu. Tapi gagal. Ya. Makanya ada yang nangis di situ. Digadang-gadang sebagai era generasi terbaiknya negara tersebut. Inggris ya? Bukan. Bukan. Yang benar Satu lagi. Pernah ngejajah kita. Belanda. Alah. Portugal. Oh tadi gue sebut Cristiano Ronaldo, makanya pada diem semua ya. Iya. Portugal. Makanya itu kan eranya Figo, Ronaldo, Rui Costa. Iya benar. Itu. Bruno Gomez. Bruno Gomez, makanya nangis. Iya. Ada yang nangis di situ. Iya. Yang nangisnya gini. Ya kan gitu kan. Ininya merah. Ini merah. Baru inget gue. Iya, itu. Tapi berarti lu nyiapin tuh pengetahuan bola. Nah, gue tuh latihan. Tapi masalahnya gue umurnya 4 tahun lupa juga tuh. Udah masuk keluar juga. Enggak, latihannya di mana? ChatGPT. Jadi gue bilang promptnya ke ChatGPT, siapkan 10 pertanyaan tentang misalnya Piala Dunia untuk level beginner. Oke. Terus intermediate, terus expert. Tadi yang Götze tuh salah satu latihan gue kemarin gue nempel. Mario Götze keluar juga. Di YouTube ada tahu ya. Lu kalau ada di YouTube tapi harus misalnya keluar nih siapa pemain bola ini,
Lu pause dulu, lu nebak. Oke. Atau dia ada waktunya tak lu harus tebak. Gitu. Oke. Di YouTube ada tuh trivia. Karena konon Coach Justin juga sebenarnya nggak tahu apa-apa. Iya, iya. Soal trivia, iya. Cuman masalahnya ada Pange sih di sana. ada Pange. Buset. Panji juga Pansur, nggak terlalu. Dia cuman masalah dia tuh nggak pernah sholat, terus mabok, makan babi itu Pansur. Iya. Kalau lagi main bola bareng gua sama Pansur, dia disebutnya Panji nggak sholat, Panji sholat. itu pembedanya. Iya. Emang lu sholat? Enggak juga. Kita framing aja dulu. Panji nggak sholat gitu. Nah itu babak kedua trivia. Babak ketiga Debat soal timnas. debat soal timnas. Ini lu doang Iya. atau satu tim? Enggak, gua doang lawan Coach Justin. Babak kedua satu tim. Satu tim. Jadi 1-2 satu tim. Tim. Ketiga Iya. debat. Nah debat yang nentuin menang one on siapa? one. Nah, debat itu tentunya juga pakai Voting. polling. Jadi orang yang nonton langsung di Balai Kartini ataupun yang nonton live streaming ikutan polling, dikasih tahu votingnya Siapa yang mana. terbaik? Betul. Kan dikasih tema. Babak yang di tengah itu kan angka tuh, jadi lebih objektif, lebih Iya. gampang diukur. Oh, yang menang dia. Iya. Gitu. Ya, dan nanti kita Tapi lihat. Jadi pakai tema tadi kasih tema satu gitu. Debatnya, Debatnya kasih tema satu. Iya, temanya tuh timnas, tapi ada empat hal yang didebatkan dalam payung timnas. Apa Apakah cinta Indonesia harus dukung timnas? Apakah timnas akan lolos Piala Dunia? STY atau Kluivert dan opini terhadap diaspora. Tapi berarti Kebetulan nyebrang semua gue sama Koci. tapi udah pasti nyebrang semua. Udah nyebrang semua. Tiba-tiba udah pas dicek. debat ya sama Enggak, lagi. Udah dicek. Udah dicek dan ternyata emang nyebrang. Boleh dibocorin nggak satu? STY apa Kluivert? Lu apa? Gue STY, dia Kluivert. Oh. Wah ini coach dulu STY banget. Iya. Kata kunci ada di dulu. Kata kunci ada di dulu. Yo. Gue pengen ngomong tapi takut. Iya, kata kunci ada di dulu. Kata kunci ada dulu berarti. Dulu kan dia STY banget ya. Iya. Wah, Dia kan berseberangan sama Towel. Di saat Towel nyerang STY, Koci ini. tapi kenapa lo STY lebih milih STY bang? Enggak, kalau kata gue, nah tapi ini agak panjang nih. Agak panjang. Sebenarnya Kluivert masuk tuh bukan Kluivert incerannya ET. Sebenarnya Ada yang pemain lain. diaspora. Enggak, bukan. Oh. Kluivert adalah konsekuensi dari pemain diaspora yang dia pengen bawa. Ini keyakinan gue. Oh. Dia bawa satu orang diaspora. Target dia kan lolos. Ini waktu itu gue sempat viral nih ngomongin ini. Gue bilang 8-11 ya, ada 11 orang diaspora ini tuh sebenarnya mengekspos satu hal bahwa kita tuh sekarang debat soal lolos atau enggak karena kita punya 8-11 pemain tuh yang budayanya tuh nggak sama kayak kemarin. Iya. Jadi dia tuh mau potong kompas Itu. untuk menang kan harus punya kulturnya. Iya. Nah, dia bawa orang ini untuk supaya orang-orang ini mau, dia butuh pemain yang juga dia butuh pelatih yang juga Butuh berani. sosok yang Iya, jadi Kluivert itu datang sebagai konsekuensi ini sebenarnya. Dan Ini yang dia pengen lakuin. Dan sosok yang memang idolai juga sama si diaspora ini. Kluivert Iyalah. tuh nama besar bro. Iyalah, pastilah. Gila Terus kali. gue dilatih sama Kluivert gitu. Walaupun ada podcast di Belanda yang lu ingat nggak yang pertama? Lu jadi siapa asistennya Alex Pasur? Lalu jadi asistennya, wah diketawain gitu. Iya. Ada yang, Iya. diketawain. Sempet viral. Iya, jadi kayak pandit-pandit di Belanda juga, Kluivert yang ngelatih. Lu jadi asistennya? Oh, Aneh ya, bisa padahal kan gitu. harusnya begini nih. Iya, Iya, harusnya kok gini. bisa ya gitu. STY ngajarin ngoper. STY. Waktu dia datang ke Indonesia dia ngajarin orang yang ngoper. Bentar. Lu ngomong nggak ada apa-apa. Makanya gue langsung, Cuma iya, kita kan lagi ngomong ya. Tiba-tiba, saya ngajarin ngoper. Terus apaan Terus sih? kenapa kalau dia ngajarin Aneh ngoper? banget. Maksud gue dia ngajarin fundamental STY itu. Karena menurut gua nih, karena menurut gua waktu itu STY kenapa ngajarin fundamental karena masih banyak pemain-pemain yang asli Indonesia. Kalau sekarang udah semuanya diaspora mungkin ya. Jadi secara fundamental tuh udah beda. Udah ngerti. Udah paham kayaknya menurut gua. Sebenarnya ini akar perdebatan gue dengan Koci. Dan nanti bakal diungkap di sana. Tapi dasar, jadi orang sekarang udah tahu kenapa gue lebih pro STY dan stance gue di diaspora sebenarnya. Nanti kita bahas lah. Karena lu STY atau Kluivert? STY Kenapa? ngajarin ngoper. Kalau gue STW. Aneh banget opini. Apa? STW. Terlalu milf mas, terlalu badum. Enggak karena By the STY way, tahu mumpung akar. kita lagi ngomongin ini untuk acara Bolt and Bolt belinya di loket.com. Oke. Loket.com. Loket.com. Beli Langsung Bolt beli. and Bolt di mana sih ininya? Loket.com/boltbalt. Enggak, maksudnya off Infonya. air kan? Di Balai Kartini. Di Balai Kartini. 4 Oktober di Balai 4 Kartini. Oktober di Balai Kartini. Dan pas karena 4 Oktobernya acara kami, 8 Oktobernya kan timnas lawan Arab Timnas Saudi. ya. Nah,
kalau yang tadi voting online itu berarti bisa nonton YouTube? Hanya yang nonton doang. Oh, Streaming. buat yang nonton. Nonton streaming ataupun nonton di tempat, diingetin sama hostnya. Oke, sekarang lu voting siapa yang menang gitu. Berarti kalau gue nggak ke Balai Kartina, gue bisa nonton streaming? Kalau ada, bisa nonton live streaming. Tiketnya juga beli di loket.com. Oh, jadi lu boleh pilih ada tiket harga streaming? Ya, ada tiket live streaming, lo nontonnya dari web. Ada tiket untuk nonton langsung di Balai Kartini. Oh. Ini buat orang-orang yang nggak bisa datang, Mas. Iya, yang misalnya di luar kota segala macam bisa live streaming. Betul. Karena cuma di Jakarta kan. Benar. Jangan lupa jadi tanggal 4 Oktober Bold and Bald. Bald itu apa sih, Chan? Tebel. Dari tadi. Gue juga sebenarnya nggak tahu, makanya gue lempar. Enggak, tapi maksud gue main ngomong tebelnya itu loh. Tebel. Kan Bold itu berani, bald itu botak. Botak pemberani. Bolt itu tebel. Kayak nggak ada yang tebel nih. Yang tebel apa? Itu kayak bold, italic, ya, underline ya. Goblok banget tuh orang. Iya, dia lebih ke situ. Goblok. Bold tuh berani, tebel. Tebel berani. Bener berarti tebel ya. Botak. Bald botak. Jangan Tebel lupa dan botak. ya, Bold and Bald. Jadi tanggal 4 Oktober ya. Tiketnya Diamond 1 juta, Platinum 800.000, Gold 500.000, Silver A 300.000 dan Silver B 150.000 di Balai Kartini. Informasi tambahan aja ya, yang beli Diamond itu dapat jersey Mills plus foto bareng sama gua sama Koci. Kalau malu doang boleh nggak? Nggak sama Koji. Bisa, ntar kita dorong jauh-jauh. Oke, Gitu deh kira-kira. sukses ya Panji. Terima kasih. Bold and Bald, jangan lupa. Side boys, side girls, bye bye. Bye.